Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Ya, saat teduh selesai teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke. Oke. Teman-teman semuanya udah senang hati? Ya, udah bersyukur semua? Udah bersyukur? Boleh angkat tangan yang udah bersyukur? Oke, thank you respon. Oke, aku juga udah bersyukur teman-teman. Karena pada akhirnya renovasi ruang KR kita udah dimulai. Yeay. Meskipun saya harus jadi yang pertama di sini teman, saya tetap bersyukur kan. Sebenarnya saya sempat ngebayangin kan kalau nanti saya liturgi sambil ngeker kan nggak lucu gitu kan. Ntar bikin sejarah gitu saya. Cuman ya puji Tuhan kita nggak perlu ngeker ya Bella ya. Puji Tuhan. Oke. Jadi ya sebagai rasa syukur kita, mari kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Aku mau nanya sama kalian tuh ada yang pernah ngerasa gak sih bingung sama maksud Tuhan dalam kehidupan kalian gitu? Pernah? Oke, thank you. Oke. Ya aku juga pernah teman-teman. Misalnya ketika aku sedang enjoy di suatu circle gitu kan. Cuman di saat itu tiba-tiba aku ditinggalkan. Emang bukan circle yang sehat pada saat itu. Entah di situ pada ngerokok, pada ngomong kasar dan lain-lain. Cuman pada saat itu ya aku enjoy, aku happy dengan segala ketidaksehatan itu. Dan karena ada suatu perselisihan, pada akhirnya aku ditinggalkan. Bukan aku yang meninggalkan, tapi aku yang ditinggalkan teman-teman. Teman-teman tahu kan rasanya ditinggal itu gimana? Sakit teman-teman, sakit banget. Dan ya pada saat itu yang aku pikir Tuhan jahat sama gue, Tuhan gak adil. Dan hampir setengah tahun hidup gue ya kayak gitu-gitu aja. Nggak ke gereja, nggak punya teman, kerjanya cuma sekolah online lagi kan gitu. Jadi bener-bener kayak nggak ada interaksi gitu. Dan entah mengapa kayak Tuhan menggerakkan hati aku ke sini. Dan bahkan aku dipercaya menjadi liturgis hari ini. Dan ya aku sadar gitu, kalau Tuhan nggak membuat hal itu terjadi, aku nggak mungkin ada di sini, nggak mungkin menjadi liturgis hari ini. Dan mungkin sekarang aku masih hidupnya gitu-gitu aja. Dan aku tiba-tiba ketemu di Instagram sebuah kutipan yang berkata, cara Tuhan menolong kita itu kadang nggak bisa dijelaskan dengan logika teman-teman. Tapi justru disitulah letak iman kita
Sejauh mana kita masih bisa percaya kepada Tuhan, teman-teman. Aku pengen teman-teman sadar kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap harus percaya kepada Dia. Karena Tuhan itu selalu menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Ibadah kita berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih cinta Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman semua. Ya. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke sesi pengakuan dosa. Dan jujur pada saat aku mempersiapkan pengakuan dosa ini, aku bertanya-tanya gitu. Kok pengakuan dosa selalu ada ya tiap minggunya? Dan aku sadar kalau itu semua karena kita lemah, teman-teman. Teman-teman, aku pengen kita renungin selama ini. Selama kehidupan kita ini, kita ada berusaha gak sih menghindar dari dosa-dosa tersebut? Atau kita sok kuat gitu melawan dosa-dosa kita? Namun ujung-ujungnya kita jatuh lagi. Jatuh lagi. Namun kita nantang lagi, padahal kita tahu kita lemah. Teman-teman, aku cuman pengen ngasih tahu ke kalian, kalau semisalnya kita kuat, kalau semisalnya kita nggak lemah, Tuhan nggak perlu datang ke dunia ini, teman-teman. Sambil kita merenungkan hal ini, aku pengen kalian menyelidiki hati kalian dan singer menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki
sok kuat ya Tuhan, yang selalu merasa kalau kami ini bisa ya Tuhan. Namun ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami atas segala kesombongan kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, bantulah kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kalau kami tidak mungkin bisa melawan dosa-dosa kami tanpa bantuan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, dan kami dapat menjalani kehidupan kami bersamamu ya Tuhan, dan melawan dosa-dosa ini bersamamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman, berita anugerah kita terambil di 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Aku pengen ngajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan membacanya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sebagai respon dari berita anugerah kita, mari kita menyanyikan lagu Bukan Karena Upahmu. Masuk ke firman Tuhan. Teman-teman, ada yang tahu gak tema kita hari ini apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Tahu siapa tuh? Ya, mau tahu nggak tahu? Oke, aku kasih tahu aja ya. Jadi temanya itu honor your parents God gave you, teman-teman. Jujur pas aku dapetin tema ini, aku kayak, gue pantas gak sih
gue pantas gak ya jadi liturgis di tema ini gitu. Cuman ya nanti kita akan mendengarkan lebih lanjutnya firman kita ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Sindu. Oke, mari kita menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan dan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Rekan-rekan, kini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengkhususkan waktu ini untuk sama-sama belajar dari firman-Mu. Tolong kami sehingga dalam waktu ini kami boleh sungguh-sungguh mengarahkan hati untuk mendengar suara-Mu, untuk bisa memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku firman di dalam keseharian. Secara khusus ketika kami diutus di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bersabdalah karena kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya. Nah rekan-rekan, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 6. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan sama-sama membaca bagian ini. Sudah ya? Efesus 6 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak sekadar membaca tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Nah, rekan-rekan, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai menghormati orang tua yang Tuhan berikan kepada kita. Kak Sindu punya pertanyaan sederhana nih rekan-rekan untuk mengawali perenungan kita. Kalau misalnya
ditanya, ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, menurut teman-teman komunikasi sama orang tua susah apa gampang? Hah? Komunikasi sama orang tua susah apa gampang? Yang bilang gampang angkat tangan? Yang tinggi dong, dengan percaya diri, gampang gitu. Oke, yang bilang susah? Ini yang nggak angkat tangan nggak berkomunikasi atau gimana? Mohon maaf. Ya, ada yang bilang gampang nggak banyak gitu ya. Yang bilang susah lumayan banyak, sisanya yang nggak tahu mungkin pakai bahasa kalbu kali ya berkomunikasinya. Nah rekan-rekan kalau misalnya ditanya, memang berkomunikasi dengan orang tua susah apa enggak? Ya pasti susah-susah gampang. Ya, apalagi kalau orang tua kita tuh generasinya udah jauh banget gapnya berbeda dengan kita. Maka makin gak nyambung, makin gak sesuai pola pikirnya dengan pola pikir kita. Ya, itu yang menyebabkan komunikasi menjadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu rekan-rekan ada sebuah hal yang menarik nih ketika Kasindu melihat apa yang kemudian hilang nih. Ya, ketika baca di 9G rekan-rekan apa sih yang kira-kira orang tua nggak tahu tentang diri kita, maka komentar-komentar orang-orang yang ada di situ cukup menarik nih rekan-rekan kalau dilihat satu persatu ya. Yang pertama mengatakan ya bahwa orang tua gua aja nggak tahu apa yang menjadi warna favorit gua. Segitu ngenesnya gitu ya. Ada juga yang komentar bahwa orang tua gua nggak tahu kalau dia bahkan udah punya cucu. Ya, ada yang berkomentar bahwa too many thing dude, too many thing ya. Terlalu banyak yang orang tua gua nggak tahu tentang diri gua. Atau kemudian rekan-rekan ada juga orang yang mengatakan bahwa gue punya mimpi yang juga mau gua kerjar dan kerjakan. Ya, bahwa gue ngisep ganja misalnya. Atau bahwa dia udah cukup depresi dengan seluruh kehidupannya. Atau ada lagi rekan-rekan yang mengatakan bahwa sebenarnya tuh gue rapuh. Gak sebaik kelihatannya. Mungkin gue cekakak gitu ya. Tapi ternyata gue aslinya rapuh. Ada yang nulis begitu ya. Atau ada juga yang nulis bahwa gue ini manusia. Tapi orang tua gue pikir gue binatang. Nih bisa dibayangkan betapa pahitnya dia. Atau ada lagi yang bilang bahkan orang tua gue gak tahu gue punya pacar dan seterusnya. Nah rekan-rekan permasalahan komunikasi yang terputus antara orang tua dan juga anak menjadi hal yang kita rasakan pada saat ini. Sesuatu yang biasa kita jumpai dan rasanya nggak aneh dalam kehidupan berkeluarga. Justru kadang yang aneh adalah ketika kita bisa ngobrol banyak sama orang tua. Seringkali standar yang dianggap lazim itu kemudian berbeda. Ya, dengan apa yang orang katakan. Kalau misalnya teman-teman diminta untuk memberi nilai nih rekan-rekan 1 sampai 5 begitu ya, mengenai apa yang kita rasa dalam relasi kita dengan orang tua. Entah komunikasi, entah pengalaman, ya. Teman-teman akan kasih nilai berapa? Yang di sini akan kasih nilai berapa? 1 sampai 5. Berapa? 1 sampai 5. Kalau 1 yang paling jelek, 5 yang paling bagus akan kasih berapa? 4 karena apa? Kadang kurang mengerti. Jadi kalau 5 paling bagus, 1 paling jelek akan kasih berapa? Tetap 4. Berarti bagus dong 4. Lumayan bagus. Oke. Di sini yang akan kasih relasi dengan orang tuanya 1 boleh angkat tangan? Gak ada, gak dosa kok, gak apa-apa. 2, 1 paling jelek, 2 ya di atas jelek lah, agak jelek. 3 biasa aja. 4. 3 ada 4. 5. Ini sisanya kayak mana? Gak boleh gak ini loh. Coba ulang. Dari 5 deh. Yang relasinya bagus siapa? Angkat tangan. Ini gak ada yang minus atau 0 kan? Sepakat dulu ya. Gak ada yang minus atau. Oke 5. 5. Oke 4. Yang tinggi dong. 4. 3. 2 mana? 2 oke. 1 gak ada? 0 deh 0.
Minus nggak ada ya? Semoga nggak ada. Nah rekan-rekan, sebenarnya kalau ditanya berapa kita menilai relasi kita, sebenarnya angka ya yang kita pilih untuk menilai relasi kita dengan orang tua kita itu sebenarnya menunjukkan rekan-rekan cara pandang kita ya terhadap mereka. Dan cara pandang itu rekan-rekan akan memengaruhi apa yang menjadi respons kita. Kalau misalnya kita menganggap sesuatu atau seseorang itu berharga, maka kita akan memperlakukan dengan baik. Betul ya? Misalnya teman-teman punya iPhone terbaru, nggak akan tuh teman-teman banting, apa ini iPhone, jebret, kan nggak gitu ya. Atau teman-teman punya pacar yang ganteng dan cantik, apa ini pacar ganteng, aku sama yang lain aja, kan nggak ada yang begitu ya teman-teman. Semakin seseorang atau sesuatu kita anggap berharga, kita nilai penting, kita nilai berharga, maka itu akan memengaruhi apa yang jadi respons kita. Maka cara pandang kita dalam menilai relasi juga akan memengaruhi bagaimana kita berelasi dengan sesama kita. Ya, itu menjadi poin yang penting. Oleh karena itu rekan-rekan, bagaimana pada akhirnya kemudian kita harus memandang dan menjalani kehidupan di tengah keluarga kita. Ya, bagaimana kita harus memandang dan menjalani kehidupan di tengah keluarga kita. Kita akan lihat satu video dulu rekan-rekan. Ya. Oke ya, rekan-rekan, rumput tetangga nggak selalu lebih hijau dari rumput kita. Tapi kadang-kadang kita berpikir, orang tua gue nilainya 1, kayaknya orang tua si Joko itu nilainya 10 dah. Gitu ya. Orang tuanya aja ya, kalau ngebangunin anaknya, hei sayang bangun, jangan ngantuk misalnya ya. Aduh anak mami ya. Sedangkan kita, kamu mau bangun apa mama kepret air? Ya gitu ya. Kalau misalnya yang lain pergi ke sekolah, kamu mau makan apa? Harus mama bawain gerobaknya ke sekolah misalnya ya. Tapi kok orang tua gue gak kayak gitu ya. Udah jajan 10.000 kagak usah banyak ngomong deh. Hemat-hemat, ini bensin lagi naik ya misalnya. Atau misalnya orang tua yang lain ketika liburan mah nanya, kamu mau jalan-jalan kemana? Makan siang di Paris ya? Makan-makan di Swiss ya atau kemana? Lah kita boro-boro ya bisa liburan. Kadang-kadang keluar kota juga enggak. Kadang-kadang rekan-rekan kita tuh sering kali membandingkan kehidupan kita, menilai dengan yang lain. Seolah-olah yang lain itu pasti lebih bagus, yang lain pasti lebih hebat, orang tuanya pasti lebih mantul daripada orang tua yang Tuhan tempatkan kepada kita. Padahal kenyataannya mungkin handphonenya ditaruh sayang, sudah. Padahal mungkin rekan-rekan kenyataannya nggak seperti itu. Ya, ketika kita dengar firman kita dengar dulu ya. Padahal mungkin kenyataannya nggak seperti itu rekan-rekan. Padahal mungkin apa yang terjadi pada orang lain tidak seindah yang kemudian kita bayangkan. Ya, jadi nggak perlu mengandaikan seandainya orang tua gue kayak begini, seandainya keluarga gue seperti ini, seandainya seperti itu dan lain sebagainya sebagai sebuah jeritan hati. Jangan, ya, karena rekan-rekan kita seringkali jatuh pada yang namanya perbandingan yang timpang, ya. Seringkali seseorang membandingkan secara timpang, membandingkan secara nggak adil rekan-rekan dengan menuntut orang lain memenuhi peranan tertentu, padahal kita sendiri mungkin belum tentu memenuhi peranan yang kita miliki. Jelas aja mungkin dia dibangunin, sayang ayo bangun, karena sekali dibangunin langsung bangun.
Ya, kita berpikir orang tua gue kenapa nggak halus begitu ya? Ya lu aja disuruh bangun aja susahnya minta ampun. Kalau tidur udah kayak kebo kan gitu ya. Udah kayak orang nggak bergerak misalnya. Jadi nggak usah berharap menuntut orang memenuhi ya peranan tertentu. Padahal jangan-jangan perbandingan itu nggak adil karena kita sendiri nggak pernah memenuhi peranan kita. Dan ini berlaku untuk semuanya. Karena kita bicara tentang anak. Kakak bicara tentang anak. Tetapi prinsip yang sama juga berlaku untuk orang tua. Karena membangun kehidupan berkeluarga rekan-rekan gak pernah bisa menjadi tugas 1-2 orang aja. Tapi membangun keluarga sejak semula harus menjadi tugas bersama seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu rekan-rekan yang paling penting adalah ketika kita hidup berkeluarga berdamai dengan keutuhan. Berdamai dengan kenyataan yang kita miliki menjadi kunci yang penting. Seperti apa keluarga kita? Seperti apa orang tua kita? Seperti apa saudara kita? Itu menjadi kunci yang penting. Karena apa? Dalam hidup ini rekan-rekan ada banyak sekali hal yang pada kenyataannya tidak bisa kita kontrol. Maka menerima orang tua kita, menerima seberapapun keadaan mereka, itu menjadi cara bagi kita untuk bisa berproses bersama ke depan. Kita gak bisa bilang begini rekan-rekan, ya omong kosong kalau ada anak yang bilang begini, gue kan gak minta dilahirin. Ya, siapa sih di dunia ini rekan-rekan yang minta dilahirin? Emang anak yang diminta dilahirin, sampai yang gak diminta dilahirin, kualitasnya beda? Enggak kan? Kita semua juga gak ada yang minta dilahirin rekan-rekan. Ya sebelum kita jadi sperma gitu ya misalnya. Saya dong pilih saya dong pilih saya. Gak ada yang kayak gitu. Gak ada yang minta dilahirin. Ya, tapi semuanya Tuhan kasih, Tuhan ciptakan untuk tujuan mulia. Tuhan izinkan terjadi dalam rancangan baik Tuhan. Maka kita gak bisa bilang salah orang tua gue sendiri. Kenapa mau ngelahirin gue? Gue kan gak siap hadir di dunia ini gitu ya. Kita gak bisa bilang begitu. Karena ada terlalu banyak hal yang gak bisa kita kontrol dalam hidup. Oleh karena itu rekan-rekan kita gak memilih keluarga kita. Ya, karena keluarga kita adalah anugerah yang asalnya dari Tuhan. Ya, seperti kita juga adalah anugerah bagi keluarga kita. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan rekan-rekan? Firman Tuhan dalam pembacaan kita menyatakan 2 hal. Ya, dalam Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan di ayat yang pertama, hai anak-anak, ini bicara tentang keluarga, tapi kita membaca secara khusus part anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, mendorong kita untuk mentaati orang tua kita. Yang dalam bahasa aslinya ini rekan-rekan kata taatilah ini berarti to listen. To hearken of, ya. Artinya seperti saat ada orang yang lagi ngetok-ngetok ya, ngetok-ngetok, terus kemudian kita berusaha tanya, tahu itu siapa sih yang ada di luar, gitu ya. Kita berusaha mencari kira-kira suaranya siapa ya. Kita mendengarkan dengan seksama, berusaha mencari tahu. Jadi kata taat di sini rekan-rekan berbicara tentang ketaatan, ya kepatuhan untuk mendengar. Siapa yang sedang berkata, apa yang akan dikatakannya, dan bagaimana aku harus siap untuk menyambut, untuk membuka pintu itu. Ya, oleh karena itu rekan-rekan itu yang pertama, berbicara tentang ketaatan. Yang kedua rekan-rekan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan adalah hormatilah. Ya, hormatilah dalam bahasa aslinya berbicara tentang melihat seseorang dengan nilai esensi keberadaannya. Orang tua kita sejak semula rekan-rekan adalah alat yang Tuhan percayakan. Adalah rekan sekerja Tuhan yang diberikan, dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu rekan-rekan mereka bukan orang sembarangan. Seberapapun terbatasnya mereka. Pertanyaannya adalah kalau orang tua kita rada-rada sengklek ya, harus diakui gak semua orang tua itu benar ya. Kita niatnya cerita baru ngomong satu dia udah marahin kita. Kita gak ngapa-ngapain udah disalahin. Kita udah usaha gak dihargai. Seolah-olah kayak kita gak ada artinya. Ada orang tua yang seperti itu banyak rekan-rekan.
Ya, apakah kalau nggak benar kita harus tetap hormati? Hormati rekan-rekan. Karena mereka Tuhan berikan untuk sebuah tujuan baik dalam kehidupan kita. Perkara nggak benar itu harus kita proses, harus kita kelola dengan menegur dan lain sebagainya. Dan kalau di sini ada yang mengalami pelecehan misalnya, ya, apakah ketika dilecehkan, ketika dipukul misalnya, kita harus kemudian tetap taat sama orang tua kita? Ya, dalam hal tertentu enggak. Kalau perlu laporkan, minta tolong, ya, minta pertolongan. Karena menghormati juga berarti menegur ketika yang bersangkutan tidak melakukan sesuatu dengan benar, ya. Itu yang menjadi perintah Tuhan, dan ini perintah yang penting rekan-rekan. Dalam Matius 15 ayat yang ke-9 dikatakan begini rekan-rekan, kita baca sama-sama ya. Matius 15 ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini perintah menghormati orang tua bukan sesuatu yang sepele. Yang ketika kita nggak mau ngomong, lu diem aja deh, orang tua lu ngerti apa sih? Ya, terus kita banting pintu. Ya, zaman sekarang kan ada banyak ya anak-anak yang ketika nggak dibeliin barang sama orang tuanya ngambek, tendang pintu, ya, banting-banting barang, nggak mau sekolah, ya, terus ngomong kotor sama orang tuanya, berisik loh, orang tua cepet mati aja, misalnya seperti itu ya. Atau ada video yang sempat viral rekan-rekan beberapa waktu yang lalu, anak balita yang kemudian nangis sama orang tuanya, kok kasbon mulu sih, bikin malu. Kok miskin sih, udah kerja tapi gak kaya-kaya, begitu ya. Rekan-rekan jangan sepelein loh, perlaku gak hormat kita ketika kita lakukan pada orang tua, sakit loh rekan-rekan. Ya, Kak Sindu makin lama makin umur, dulu mungkin gak sehormat sekarang. Tapi makin umur, Kak Sindu menyadari bahwa apa sih menjadi orang tua, itu seperti apa sih beratnya mengasuh anak, ya. Susahnya apa sih? Sakitnya seperti apa sih ketika kita kasih tahu anak dia bentak kita balik? Sakit loh rekan-rekan. Dibentak sama pacar sakit nggak? Sakit kan? Lalu gimana? Lu ada di dalam perut terus lu bentak mama lu, gimana rasanya? Kan gitu ya. Kalau kita dibentak sama orang aja sakit. Rekan-rekan, perilaku tidak hormat, mendiamkan orang tua, ketika kita nggak menghargai mereka, itu dipandang nggak main-main di hadapan Tuhan. Tuhan bahkan bilang ketika kita mengutuki ayah kita dan ibu kita, pasti hukumannya mati, jelas. Mengutuki di sini rekan-rekan ketika kita berbicara jahat, ketika kita mencaci maki mereka, ketika kita melecehkan mereka, ketika kita mengutuk mereka, maka kematian adalah buah yang akan kita dapatkan. Kak Sindu sengaja rekan-rekan mengcopy tanpa dikurangi begitu ya dalam bahasa aslinya. Ini bukan hanya sekadar bicara tentang kematian fisik, tetapi kesengsaraan orang yang kemudian yang jiwanya sengsara karena dosa yang dimiliki oleh dia ketika dia hidup di dunia. Bahkan dosa yang mengikuti dia ketika hidup itu akan membawa dia dan menyiksa dia sampai ke neraka. Kira-kira seperti itu. Bahwa orang-orang yang menyakiti orang tuanya, orang-orang yang berlaku tidak hormat dan sembarangan, tidak menghargai orang tuanya, menyepelekan orang tuanya, adalah orang-orang yang akan membusuk di neraka. Kira-kira Tuhan mengatakan begitu. Karena ini adalah salah satu dari 10 perintah Tuhan yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Dan itu enggak main-main, ya. Tapi Tuhan juga fair. Tuhan juga jelas. Ya, jadi ada konsep berkat dan kutuk nih jadi jelas ya teman-teman ya. Ikut Tuhan dapat berkat, nggak ikut maka akan ada hukuman juga. Itu konsep perjanjian lama yang kental, yang kuat. Kalau kita ikut Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Menghormati orang tua, kita akan menjadi orang yang berbahagia, yang panjang umurnya, artinya kita akan menjadi orang yang diberkati. Yang jalannya akan baik dan penuh dengan selamat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana relasi teman-teman dengan orang tua teman-teman? Ya, relasinya baik atau enggak? Bagaimana relasi kita dengan mereka? Pernah enggak kita ngobrol dari hati ke hati? Pernah enggak orang tua kita yang kakunya kayak kanebo itu, ya, kita berusaha datengin, samperin supaya terjalin komunikasi? Pernah enggak kita tetap berjuang dan enggak lelah? Sekalipun kayaknya nemu jalan buntu,
dan susah untuk mengubah orang tua kita. Pernah nggak kita mendoakan mereka, teman-teman? Pernah nggak kita melakukan yang terbaik sebagai anak dalam segala keterbatasan kita? Tema kita pada hari ini mengingatkan kita untuk menghormati mereka karena Tuhan yang memerintahkannya dan karena mereka berasal dari Tuhan untuk kebaikan kita. Kita akan menyaksikan video rekan-rekan untuk menutup perenungan pada hari ini. Boleh tolong diputerin? Mama, 我爱你。谢谢啊，我也爱你。就没有啦。不，没说过。在我印象里，多少年没有说过这句话了？就说过一次吧。不会，尤其是跟父亲很少沟通。觉得应该说，但是一直都没有说。喂，爸。哪个呢？你干啥呢？跟你妈正在买点东西呢。那个，我爱你。欠钱了呗？不是，没缺钱，没缺钱。我不没跟你说过吗？我是这种人吗？我是这种人吗？我说我爱你就是缺钱了。知道了吧？行了吧？用不用钱？我不缺钱，我真不缺钱。干嘛了？跟你说句话。行。老爸，我爱你，老爸。咋的？没有，就说一句我爱你，没什么事啊。我爱我也讲，你这是我的钱吗？还得来？不，我又不要钱。喂，妈，我跟你说一句话。我爱你。这么经历是，好像先生已经全部懂事了。你说话了这些，你们有什么想说的？你说的是俩。我都说我爱你了，你就不能回我一句啊？我也爱你。好。喂，妈，我有跟你说一句话。说吧。我爱你。不客气。什么原因？没有什么原因。我也爱你。好的呢，那你先吃饭吧。好了，挂了啊。拜拜。喂，爸。好，你哪个关啊？说。我爱你。在哪了吧？在五子广场打了个电话，说一句我爱你。你没睡觉啊？等我起来。行，那你忙吧。喂，老妈。我想跟你说一句话。说。我爱你。就这么句话？对呀，就我爱你嘛。谢谢了。好，不客气。喂，妈妈。你干嘛呢？我准备要吃饭了，干嘛？我在溜达呢，我来五四广场溜达，然后给你打电话。给你打电话说我爱你。完事呢？然后就没了。晚上吃啥呀？我晚上一会儿回去吃了，我看看我买点菜啥的，一会儿。我再买点菜的啊。行。好。拜拜。妈妈，听我说，妈妈，我爱你。我也不必这么感动呀。出去玩给你看了一个什么样的
吵面，几顿了？没有。我爱你。谢谢，我也爱你。好了，你快忙吧。好，拜拜。我到这回来再过来个家。好，拜拜。拜拜。这个风吹的我这个牙有点疼。Rekan-rekan, jadi selama masih ada waktu, katakan sayang sama orang tua kita. Kalau masih ada luka yang belum beres, bereskan segera. Karena nggak ada jarak yang terlalu jauh, rekan-rekan, yang tidak bisa terjembatani ketika seseorang mau berusaha memperbaiki dan memperjuangkan hubungan baiknya. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa, kami menyadari kami adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan. Tetapi kami mau belajar untuk percaya, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk berproses dengan baik dalam hidup berkeluarga, sehingga kami bisa memproses setiap luka, setiap permasalahan, memproses berbagai pengalaman yang ada untuk membentuk dan meneguhkan kami semakin kuat menjadi remaja-remaja yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami mau belajar mengasihi orang tua kami apa adanya, dan biarlah cinta kepada Tuhan, iman dan kesadaran penuh kepada Tuhan yang menggerakkan kami untuk melakukan tugas dan panggilan kami ini. Kami mengucap syukur ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya mengundang kita semua untuk boleh berdiri. Dengan sikap yang tegak, mari bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan janji baptis kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, sekarang kita mau doa syafaat. Mari bersatu dalam doa. Ya Bapak, aku bersyukur Tuhan untuk firman hari ini. Aku bersyukur untuk Pendeta Sindu yang sudah membawakan firman pada hari ini ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan menaikkan beberapa pokok doa. Kiranya Engkau yang pimpin doa syafaat kami. Teman-teman, pertama aku mau ajak kita semua buat mendoakan negara kita, bangsa kita, di mana kita tahu sedang ada perjolakan sana sini. Mulai dari kasus-kasus yang terkait dengan politik dan tidak juga dengan keputusan pemerintah tentang pandemi COVID ini. Kita mau berdoa agar setiap apapun yang diambil oleh pemerintah kita itu adalah yang terbaik dan daripada Tuhan saja. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya aku mau berdoa untuk kasus COVID yang kita tahu sedang menurun. Kita mau bersyukur untuk itu, untuk segala upaya dari vaksin 1-2, vaksin booster, vaksin bahkan sekarang sedang digalakan vaksin keempat. Kita mau bersyukur untuk segala upaya agar kasus COVID ini bisa turun kasusnya.
Tapi kita juga mau berdoa supaya kasus ini tidak naik lagi dan kita bisa bertemu teman-teman kita lagi, bertemu saudara, dan untuk berkegiatan sekolah, kuliah tanpa harus khawatir akan virus ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Untuk yang berulang tahun dari Januari sampai April, aku mau minta kalian buat doa tentang acara KR, Liga KR. Kami berdoa untuk segala persiapannya, untuk dari segi panitia ataupun dari pesertanya, kiranya mereka bisa merasakan kebersamaan yang akan diadakan oleh KR Pernias ini. Untuk yang ulang tahun dari Mei sampai Agustus, aku mau ngajak kalian untuk berdoa untuk acara tahunan kita, Camp KTB, di mana acara ini sudah lama tidak terjalankan, tapi akan dijalankan lagi di akhir tahun ini. Berdoa untuk segala persiapannya, berdoa untuk segala panitia yang sudah berkomitmen untuk menjalankan Camp KTB ini. Untuk yang dari September sampai Desember, aku mengajak kalian untuk mendoakan tentang untuk panitia Natal, untuk segala proses progres yang telah mereka lakukan, dan untuk acaranya supaya pada saat hari H dapat terjalan dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini. Ya Bapak, tak juga kami tidak lupa kami mendoakan teman-teman kami yang sedang berulang tahun di minggu-minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 tahun lagi yang Kau tambahkan. Kami bersyukur untuk kedewasaan juga yang akan Kau tambahkan kepada mereka. Ya Bapak, tapi kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau ada pergumulan. Tuhan, kami berdoa agar Engkau yang lawat mereka, Engkau yang jenguk mereka, dan Engkau yang akan membawa mereka kembali ke sini untuk bersama-sama dengan kami. Ya Bapak, inilah segala pokok doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau saja menjawab sesuai waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, ayat persembahan kita terambil di 2 Korintus 8 ayat 12. Saya akan membacakannya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Teman-teman, aku ingin beritahu kalau persembahan kita hari ini ada 3. Yang pertama itu ada persembahan mingguan yang kayak biasa. Dan yang kedua itu ada persembahan bulanan. Dan yang ketiga itu ada persembahan untuk pembangunan ruang KR kita yang ada di bawah teman-teman. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Bersama
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan Engkau saja ya Tuhan. Dan biarlah persembahan kami ini yang tidak besar ya Tuhan, dapat Engkau besarkan dan dapat Engkau sempurnakan ya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk persembahan, entah itu persembahan ruang KR ya Tuhan. Biarlah persembahan itu dapat lebih mendukung kita dalam segi finansial ya Tuhan, dalam pembangunan ruang KR ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman boleh duduk. Oke teman-teman. Jadi gimana firmannya teman-teman? Bagus ya. Oke. Jadi tadi aku tuh sempet ngeliat gitu teman-teman. Kayak kita tuh sering membanding-bandingkan gitu ya, yang membanding-bandingkan orang tua kita lah ya intinya. Aku juga sering gitu teman-teman, kayak aku tuh ngebayangin gitu ya, kayak kalau orang tua gue Siska Kau sama Just No Limit seru gitu kali ya, seru, ntar gue mandi duit gitu kan, atau orang tua gue Atta Halilintar juga seru kali ya, ntar gue lahiran ada backsound geledek gitu kan, atau gimana gitu kan, ya. Cuman ya pada akhirnya kita nggak tahu gitu, dalam setiap keluarga ya lu nggak mungkin nggak ada masalah, apalagi dengan orang tua kita. Pasti ada namanya perdebatan, entah itu saat sekolah, masalah kuliah, masalah apapun itu semua pasti ada teman-teman. Dan juga bener, nggak semua orang tua itu, pasti ada lah orang tua yang emang agak sengklek gitu ya istilahnya ya, agak sengklek gitu. Cuman ya kita emang tetap harus hormati mereka gitu, karena kita harus selalu ingat kalau Tuhan itu selalu punya rencana untuk kita. Dan mungkin emang terdengar nggak masuk akal ya. Tuhan rencananya apa sih? Masa gue dikasih ke keluarga kayak gini? Tuhan tujuannya apa? Mau nyiksa gue gitu? Nggak gitu teman-teman. Mungkin entah tujuan Tuhan pengen kita menjadi berkat atau terang di keluarga itu. Entah kita bisa menjadi penyelamat di keluarga itu. Nggak ada yang tahu teman-teman. Dan aku juga pengen ngasih tahu gitu. Terkadang kan kayak mungkin kita sering kali sakit hati ya dengan omongan orang tua kita. Dan kita juga harus sadar gitu, kadang kita juga menyakiti orang tua dengan omongan kita gitu. Dan entah meskipun apa ya, orang tua kita itu sering menyakiti hati kita juga tetap harus ingat teman-teman. Orang tua kita itu pertama kalinya orang tua kita menjadi orang tua gitu. Jadi nggak mungkin orang tua kita bisa sesempurna bapak kita yang di surga gitu. Itu mustahil teman-teman. Jadi ya kita harus belajar menerima dan mendoakan mereka aja gitu, nggak usah kita mengeluh atau apa gitu. Dan ya mungkin sebagai respon dari tekad kita, aku ingin kita menyanyikan lagu untuk Mama Papa.
adalah Bapa yang selalu baik untuk kita. Aku pengen ngajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Rekan-rekan, kini marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, menjadi anak-anak yang mentaati dan menghormati orang tua kita, berproses dengan baik di tengah keluarga kita. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai, meneguhkan dan memampukan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan lagu untuk Mama Papa sekali lagi. Bersaat teduh. Saat teduh selesai teman-teman. Aku minta slide-nya dong. Ya, Warta Lisan KR minggu ini. Welcome buat kalian yang baru pertama kali hadir di sini. Aku mengundang kalian untuk datang minggu depan lagi. Next. Tema mingguan pada hari ini temanya Honor Your Parents, God Save You. Minggu depan temanya eksposisi Esau dan Yakub. Bisa di next. Job minggu ini, liturgisnya ada Steven, pendamping pembicaranya Korean, BWDS ada aku sendiri, PIC-nya ada Ciamel, pianisnya Cijel, ya belum keganti. Pianisnya Cijela tapi digantiin sama Jolin, gitarisnya Brandon, singernya Bella, cajonnya Hansel, sound mulmetnya Daniel sama Anius. Next. Liturgis minggu depan, liturgisnya itu ada Carlos sama Ko Jesril, pendamping pembicaranya ada Kevin, BWDS ada Bagus, PIC-nya ada Kenny.
Pianisnya aku nggak tahu siapa karena nggak ditulis. Gitarisnya kok Andre, singernya Hana, cajannya juga nggak ada. Minggu depan kita akustikan aja kayak guys. Sound Mulmet ada Fran sama Indah. Job aktivis minggu ini, PJTD-nya ada Devina, digantiin sama Devina juga. Asyarnya Richard, Bagus, Christian. Absennya ada Casey, kolektannya ada Richard, Casey, Bagus, Christian. Next. Minggu depan PJTD-nya Devina, tapi tukaran tadi sama Devina yang di belakang. Asyarnya ada Casey, Richard, Irving, Christian. Absennya ada Ardel, kolektannya ada Casey, Richard, Irving, Christian. Udah itu aja orangnya. Sorry next. Jadwal pembinaan dicek sendiri ya di bit.ly/jadwal pembinaan 22 J-nya gede, P-nya gede. Next. Thank you and happy Sunday. Tapi belum selesai. Tunjukin poster aku, sekalian mau publikasi aja sebelum CG. Coba kalau lihat poster ini poster apa sih? Jawab dong guys. Ya betul, ini poster Liga KR. Liga KR ini bakal diadain tanggal 17 dan 18 September. Karena kemarin informasinya belum lengkap, aku mau nambahin informasi sedikit. Kan minggu lalu aku ngomong kan buat kalian bakal ada biaya pendaftarannya. Itu uang WO aja sih, kalau kalian tetap ikut bakal kita balikin. Untuk yang di luar pembinaan, kalian per timnya kasih 50.000. Untuk pembinaan untuk semuanya, badminton, basket, futsal 50.000 per kelas ya. Terus kalau dari luar untuk badminton 30.000 per pasangan, sama 50.000 untuk per tim futsal dan basket. Ini cuman uang jaminan aja guys, jadi duitnya bakal dibalikin lagi kalau kalian tetap tanding gitu. Udah sih, kalian bakal dapat makan sama minum. Nanti linknya Google Formnya bakal aku kirim ya. Thank you. CG-nya siapa? Oke, happy Sunday semuanya. Oke, aku bukan MC CG BTW ya. Aku cuma mau kasih beberapa himbauan doang. Gimana hari ini? Nyaman? Dingin? Ada yang dingin, ada yang enggak ya. Oke teman-teman, seperti yang udah dikasih tahu, kita udah mulai renovasi ruangan. Kurang lebih 4-5 minggu, berarti ini minggu pertama kita ya, berarti kita masih ada 4 minggu untuk kita jalani di sini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bakal tetap terus ada ibadah di sini. Jadi teman-teman jangan ibadahnya nggak datang ya, atau kalau bisa datang offline terus. Nah teman-teman, aku mau kasih beberapa himbauan. Kan kita di lantai 3 nih, lantai 3 gedung baru ya. Jadi minggu depan jangan tersesat nih datangnya. Nah aku mau kasih tahu buat teman-teman semua. Yang pertama, kita kan biasa kalau dari ruangan bawah ke dapur deket ya, kalau minum juga deket gitu. Nah, aku mau kasih teman-teman semua, kalau bisa bawa botol minum sendiri gitu ya. Jadi jangan kalian nanti kalau mau minum ke bawah gitu. Kalau ke bawah lagi, kalian naik lagi udah capek gitu, udah pengep, udah sek napas kayaknya ya. Ya jadi kalau bisa bawa minum sendiri gitu, biar nggak ke bawah-bawah. Terus teman-teman semua, di sini toiletnya cuma satu di samping. Jadi teman-teman kalau bisa sebelum ibadah ke toilet dulu, atau teman-teman pas lagi ibadah kebelet tapi ada orang, kita ada WC ada beberapa di samping, terus turun lagi di dekat yang sekolah minggu itu ada WC juga, atau turun satu lagi juga ada WC gitu ya. Jadi nggak harus ke paling bawah gitu ya. Di sini WC ada banyak kok, cuman harus turun aja gitu ya. Terus teman-teman kalau bisa naik tangganya pelan-pelan gitu ya, soalnya di depan tuh tangganya licin banget. Terus kalau bisa pakai alas kakinya yang lumayan nyaman, jangan yang licin-licin gitu ya. Nanti kalian jatuh ke bawah gitu, nggak ada yang tahu gitu ya. Terus teman-teman, aku mau kasih tahu juga buat teman-teman yang minggu depan datang paling duluan nih, teman-teman boleh isi dulu di barisan ujung. Jadi biar nggak isi di tengah-tengah dulu, jadi yang telat juga bisa isi di paling sini gitu ya. Soalnya kan tadi kalau dilihat riuh banget ya, harus ada kesini gitu ya. Jadi teman-teman kalau bisa dimengerti, tolong isi dulu bagian paling kanan saya, biar gak berantakan gitu ya. Terus aku juga mau kasih tahu nih, ini buat teman-teman yang merasa badannya tinggi, gede ya.
teman-teman kalau bisa yang tinggi dan badannya gede, duduknya di paling belakang gitu ya. Soalnya kasihan mungkin yang di belakang nggak kelihatan apa-apa. Nah makanya jangan telat yang badannya tinggi dan gede gitu ya. Biar nanti bisa urut duduk di paling belakang. Sama kalau bisa jalannya pelan-pelan, jangan yang kayak gitu ya. Pelan-pelan aja di sini. Kita di paling 3, gak tahu ya ini gedungnya kokoh atau enggak, tapi harusnya kokoh gitu ya. Tapi kita antisipasi gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Happy Sunday. Buat segala ketidaknyamanan aku minta maaf, tapi kita bakal fix it minggu depan. Oke. Thank you semua. Happy Sunday semuanya. Oke, hari ini kita CG-nya mau main games, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu nih sama anak-anak baru. Coba kanan kiri kalian ada teman-teman baru gak? Tunjuk aja guys. Mana nih anak barunya? Oh, datang. Boleh kenalin namanya? Berdiri. Nah, kenalin namanya, sekolah di mana, kelas berapa? Sama diajak siapa? Saya Aaron, saya sekolahnya di SMP ke-7 kelas 8. Terus saya tadi diajak Ko Surya ke sini. Ko Surya? Darren ya? Ya, namanya Darren guys. Ayo kita sapa bareng-bareng. 1, 2, 3. Hai Darren. Minggu depan datang lagi ya. Nah, ada lagi nih. Ada lagi guys yang baru. Sebutin nama, umur, terus sekolah di mana sama diajak siapa? Diajak siapa? Nama Daryl, umur 16 tahun, sekolah di Kasih Anugrah. Diajak sama Derry. Namanya Daryl guys. Hai kita bilang, hai Daryl, minggu depan datang lagi ya. 1, 2, 3. Hai Daryl, minggu depan datang lagi ya. Oke. Namanya Noni, kelas. Namanya Noni, umur 13. Sekolah dari Bineka. Namanya Noni guys. Ayo kita ucapin bareng-bareng. 1, 2, 3. Hai Noni, minggu depan datang lagi ya. Udah ya, ada lagi gak? Cari aja. Enggak ada, lu udah tua. Tadi yang baru yang mana? Yang baju hitam. Oke, hari ini kita mau main apa nih Koko Elvis? Hari ini kita mau main namanya tebak gaya. Gang. Cara mainnya gampang. Ada yang mau maju 2 orang ke depan. Gak ada yang mau, saya tunjuk. Dapat hadiah loh. Gak ada yang mau. Tunjuk aja kali kok biar cepat. Ya udah kita tunjuk. Tunjuk siapa ya? Selang-seling aja kali ya cowok cewek. Iya boleh. Yang cewek Cici aja deh. Siapa ya? Saya pilih maju yuk. Maju. Ayo. Ayo silakan maju. Gampang kok, gampang. Peragain doang. Nah.
Jesslyn mau gak? Ayo nggak apa-apa. Di sini. Depan aja, depan. Nah. Jangan jauh-jauh dong. Kayak musuhan. Sampai gue. Iya, lihat kasih tahu kata-katanya. Yang pertama nggak usah. Katanya nomor 2. Oke, jadi nanti teman-teman yang berdua di depan ini kayak nunjukin suatu gaya. Terus teman-teman boleh jawab itu katanya apa? Cuma satu kata doang. Kan nanti ada gayanya. Ayo. Kalau susah nanti dikasih liku. Nanti angkat tangan dulu ya guys kalau mau jawab. Ayo, 1, 2, 3. Bener. Siapa yang jawab tadi tuh? Iya, gampang kok, gampang. Ini masih gampang guys, santai guys. Tadi siapa tuh yang jawab? Chelsea Chong. Oh, Chelsea ya? Lanjut ya. Salah. Ayo, apa? Tuh yang ujung angkat tangan tuh. Apa? Salah. Salah. Hah? Salah. Salah. Ini gampang kok guys, ini gampang. Ini cluenya. Cluenya bukan hewan. Iya. Itu tadi ada yang jawab tuh siapa? Terbang. Yang jawab terbang siapa yang jawab terbang? Iya, Hah? Siapa jawab? Cimakda. Ya udah jawab. Cimakda jawab terbang ya. Ya, jawabannya terbang guys. Gampang kan, gampang. Mana tadi bilang gampang? Iya. Ya, siapa tuh yang suaranya paling kenceng tadi? Selina. Oh. Ini sangat mudah guys. Lagi masih banyak beng-bengnya. Ayo guys. yang cowok jangan kalah dong. Ayo 1, 2, 3. Siapa tuh yang jawab pertama? Siapa yang duluan tadi? Siapa yang duluan? Kayak Kana ya. Teman-teman angkat tangan dulu ya biar kita tahu gitu yang tangannya paling cepat siapa. Ntar baru jawab. Jadi siapin tangannya. Ayo 1, 2, 3. Ayo guys angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu baru jawab. Nggak tahu. Ya jawabannya masak ya guys. Satu, 2, 3. Iya benar. Iya. Ayo 1, 2, 3. Angkat tangannya dulu dong. Tadi udah dapat. Yang baju merah ya. Apa jawabannya? Iya, sama-sama. Ayo 1, 2, 3. Tuh, teman-teman
angkat tangannya dulu. Angkat tangan dulu guys. Sabar guys. Nanti kita pilih kok, nanti kita pilih. Terus gimana? Siapa yang jawab? Coba ulang ya, angkat tangannya dulu. Ayo angkat tangan yang paling cepat ayo. 1, belum. 1, 2, 3. Itu gak sih? Lu yang pas. Angkat tangan dulu ya guys. Ayo 1, 2, 3. Tuh kan. Angkat tangan dulu nanti kita tunjuk. Ayo 1, 2, 3. Apa? Yang baju biru? Iya benar. Silowat. Satu geng dapat beng-bengnya. Terakhir. Ini terakhir ya guys. Ya ini terakhir. 1, 2, 3. Angkat tangan dulu guys. Angkat tangan dulu, sabar. Ayo coba ya. 1, 2, 3. Angkat tangan dulu, sabar. Ayo. 1, 2, 3. Sama-sama. Oke. Bentar ya. Terima kasih udah maju guys. Nih teman-teman yang maju dapat hadiah. Saya nggak bohong kan dapat hadiah? Ya makasih udah mau maju. Hadiahnya bukan iPhone ya. Jangan harap itu iPhone. Oke. Udah selesai sih CG kita hari ini. Sebenarnya ada satu hal yang mau aku sampein. Jadi kayak dari apa yang kita main hari ini, kayak mungkin sama kayak orang tua kita, kayak ada banyak hal yang kayak orang tua kita tuh bakal ngelakuin sesuatu buat kayak nunjukin kasih sayang mereka. Tapi banyak caranya gitu teman, sama kayak gerakan-gerakan tadi. Mungkin banyak yang gak kita tahu, kayak kadang-kadang ada yang salah gitu ngertinya. Tapi kayak orang tua kita tuh nunjukin kasih sayang mereka dengan cara yang berbeda. Jadi teman-teman jangan lupa buat mengerti mereka dan taati orang tua teman-teman. Terlepas dari mungkin ada kekecewaan atau apapun yang orang tua teman-teman kasih ke kalian. Itu aja sih. Happy Sunday. Happy Sunday. Pisande ya udah boleh bubar. Mulai dari belakang dulu boleh mungkin barisan terbelakang. Bye bye, see you next week.